Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan peristiwa, tetapi juga cerminan bagaimana manusia memahami perjalanan waktu dan peradaban. Sejak zaman kuno, para filsuf mencoba mencari makna di balik peristiwa sejarah. Apakah sejarah hanya kebetulan, memiliki pola tertentu, atau bahkan diarahkan oleh kekuatan yang lebih besar? Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana para filsuf dari berbagai peradaban, Yunani, Romawi, hingga Islam dan Kristen awal memandang sejarah. Apakah mereka melihat sejarah sebagai sesuatu yang siklis, linear, atau penuh dengan campur tangan ilahi? Dan bagaimana pemikiran mereka masih relevan hingga saat ini? Mari kita mulai perjalanan ini dengan menjelajahi bagaimana para pemikir besar seperti Herodotus, Thucydides, Aristoteles, Augustinus, hingga Ibnu Khaldun memahami sejarah dan peradaban manusia. Di dunia Yunani kuno, sejarah bukan sekadar catatan kejadian, tetapi juga sarana untuk memahami manusia dan peradaban. Dua tokoh utama yang dikenal sebagai pelopor sejarah adalah Herodotus dan Thucydides, yang memiliki pendekatan berbeda dalam melihat sejarah. Herodotus 484–425 SM sering disebut sebagai Bapak Sejarah menulis historis, sebuah karya besar yang menceritakan perang antara Yunani dan Persia. Namun, bagi Herodotus, sejarah bukan hanya kumpulan fakta, tetapi juga kisah yang penuh dengan keajaiban, mitos, dan pelajaran moral. Ia percaya bahwa peristiwa-peristiwa sejarah bisa dijelaskan melalui kehendak para dewa dan takdir manusia. Di sisi lain, Thucydides 460–395 SM mengambil pendekatan yang jauh lebih rasional. Dalam karyanya Sejarah Perang Peloponnesos, ia berusaha menulis sejarah berdasarkan penyelidikan yang kritis, menghindari mitos dan legenda. Thucydides percaya bahwa sejarah adalah hasil dari keputusan manusia, bukan intervensi para dewa. Ia berfokus pada sebab akibat, politik, dan strategi, menjadikannya salah satu sejarawan pertama yang menerapkan metode ilmiah dalam historiografi. Selain mereka, filsuf besar Yunani seperti Plato dan Aristoteles juga memiliki pandangan tentang sejarah. Plato lebih tertarik pada konsep ideal dibandingkan fakta sejarah. Dalam Republik, ia menggambarkan bagaimana masyarakat seharusnya diatur, bukan bagaimana sejarah benar-benar terjadi. Sementara itu, Aristoteles melihat sejarah sebagai sarana untuk memahami perubahan dalam masyarakat dan politik. Ia memperkenalkan konsep tentang berbagai bentuk pemerintahan dan bagaimana masing-masing bisa berkembang atau runtuh. Jadi, di dunia Yunani kuno, sejarah tidak hanya dipandang sebagai rekaman kejadian, tetapi juga sebagai alat untuk belajar dari masa lalu dan membentuk masa depan. Namun, apakah sejarah bergerak dalam siklus yang berulang atau terus maju ke arah tertentu? Pertanyaan ini akan lebih jelas saat kita beralih ke pemikiran para sejarawan Romawi. Di zaman Romawi, sejarah mulai dipahami dalam konteks peradaban yang naik dan jatuh dalam siklus yang berulang. Salah satu tokoh utama yang mengembangkan gagasan ini adalah Polybius, 200–118 SM, seorang sejarawan Yunani yang hidup di Romawi. Dalam karyanya, ia menjelaskan teori anasiklosis, yaitu siklus pemerintahan yang terus berulang. Dari monarki, kerajaan, ke tirani, lalu ke aristokrasi, yang kemudian berubah menjadi oligarki, dan akhirnya menuju demokrasi sebelum jatuh ke anarki. Polybius melihat bahwa peradaban besar, termasuk Roma, mengalami pola ini. Namun, menurutnya, Roma berhasil bertahan lebih lama karena sistem pemerintahannya menggabungkan unsur-unsur monarki, kekuasaan konsul, aristokrasi, senat, dan demokrasi, majelis rakyat, sehingga lebih stabil. Selain itu, sejarawan Romawi seperti Livy dan Tacitus
juga menulis sejarah sebagai sarana untuk mengajarkan moral dan kebajikan. Mereka percaya bahwa dengan mempelajari kejayaan dan kejatuhan bangsa-bangsa sebelumnya, Roma bisa menghindari kesalahan yang sama. Namun, ketika kekaisaran Romawi mulai runtuh, muncul pandangan baru yang melihat sejarah bukan sebagai siklus, melainkan sebagai bagian dari rencana besar yang telah ditentukan. Inilah yang mulai berkembang di masa para filsuf Kristen awal seperti Augustinus. Di dunia Kristen dan Islam abad pertengahan, sejarah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang berulang, tetapi sebagai perjalanan menuju tujuan akhir. Santo Augustinus, 354-430 M, seorang filsuf dan teolog Kristen, memperkenalkan gagasan bahwa sejarah adalah rencana Tuhan. Dalam karyanya The City of God, ia membagi sejarah menjadi dua kota, Civitas Dei, kota Tuhan, dan Civitas Terrena, kota duniawi. Sejarah manusia adalah perjuangan antara dua kota ini yang akhirnya akan mencapai puncaknya pada akhir zaman yang ditentukan oleh Tuhan. Sementara itu, di dunia Islam, Ibnu Khaldun 3332-4006 M menawarkan pendekatan yang lebih ilmiah dalam memahami sejarah. Dalam karyanya Muqaddimah, ia memperkenalkan konsep asabiyah, yaitu solidaritas sosial yang menjadi faktor utama dalam naik dan jatuhnya peradaban. Menurut Ibnu Khaldun, peradaban besar lahir dari kelompok yang kuat dan bersatu, tetapi ketika mereka menjadi terlalu nyaman dan korup, peradaban itu mulai runtuh dan digantikan oleh kelompok lain yang lebih kuat. Pemikiran Ibnu Khaldun sangat modern dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal teori sosiologi dan historiografi modern. Berbeda dengan Augustinus yang melihat sejarah sebagai bagian dari rencana ilahi, Ibnu Khaldun melihat sejarah sebagai fenomena sosial yang bisa dipelajari dan diprediksi. Kesimpulan dari Yunani hingga abad pertengahan, kita bisa melihat berbagai cara pandang tentang sejarah. Herodotus melihat sejarah sebagai kisah dan pelajaran moral. Thucydides menekankan sebab akibat dan rasionalitas dalam sejarah. Polybius memperkenalkan konsep siklus peradaban. Augustinus melihat sejarah sebagai rencana Tuhan menuju akhir zaman. Ibnu Khaldun menjelaskan sejarah melalui faktor sosial dan politik. Pemikiran mereka masih relevan hingga hari ini. Apakah sejarah benar-benar berulang? Apakah ada pola yang bisa kita pelajari? Atau apakah sejarah adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya? Jika kita melihat dunia modern dengan naik dan turunnya kekaisaran, revolusi dan perubahan sosial, mungkin para filsuf kuno ini masih memiliki banyak jawaban yang bisa kita renungkan. Apa pendapatmu? Apakah sejarah benar-benar memiliki pola atau hanya kebetulan? Tuliskan di kolom komentar